Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Janur Armando Watonis. Saya berasal dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu syarat-syarat pokok pembangunan pertanian dan faktor-faktor pelancar pembangunan pertanian. Baik, kita akan memulainya. Yang pertama, pasaran untuk hasil-hasil pertanian. Apakah teman-teman pernah pergi ke pasar? Dalam program kali ini, kita akan mempelajari tentang ekonomi masyarakat, yaitu pasar. Pasar menurut ilmu ekonomi adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga terbentuk harga pasar. Pasar sendiri terbentuk dari adanya permintaan dan pembeli dan penawaran dari penjual. Jadi pasar tidak harus berbentuk bangunan. Pasar tidak perlu berbentuk bangunan, gedung, ataupun di lokasi tertentu. Syarat-syarat terjadinya pasar ada 4, yaitu ada penjual dan pembeli. Itu adalah hal paling dasarnya terjadinya pasar. Yang kedua, terdapat barang dan jasa yang diperdagangkan. Ketiga, ada interaksi penjual dan pembeli. Dan yang keempat, ada harga dan jumlah barang kesepakatan. Pasaran untuk hasil-hasil pertanian. Pembangunan pertanian dilakukan untuk yang pertama, yaitu meningkatkan produksi hasil pertanian yang cukup penting dan dapat membayar biaya input. Yang kedua, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga petani. Yang ketiga, dapat mengakses bahan pangan yang tersedia dan meningkatkan kualitas hidup keluarganya ditinjau dari aspek kesehatan dan pendidikan keluarga. Diperlukan 3 hal untuk pasaran hasil-hasil pertanian, yaitu yang pertama, perlu adanya demand atau biasa kita bilang yaitu permintaan terhadap hasil pertanian. Yang kedua, sistem tata niaga atau marketing system. Dan yang ketiga, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Yang pertama yaitu perlu ada demand atau permintaan terhadap hasil pertanian. Permintaan atau demand adalah jumlah dari suatu barang yang mau dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai kemungkinan harga dalam jangka waktu tertentu dengan anggapan hal-hal lain tetap sama atau cater paribus. Intinya, semakin tingginya jumlah permintaan akan membuat harga produk menjadi semakin mahal. Sebaliknya, semakin rendahnya jumlah permintaan akan membuat harga produk semakin rendah. Inilah yang dinamakan dengan hukum permintaan. Baik, agar usaha pertanian berlangsung secara sustainable atau berkelanjutan, maka perlu adanya pertumbuhan permintaan pasar atau market demand yang kuat terhadap hasil-hasil pertanian di dalam negara itu sendiri. Pembangunan pertanian perlu diimbangi dengan pembangunan industri yang mengolah hasil-hasil pertanian dan menghasilkan input pertanian, antara lain yaitu pupuk, pestisida atau insektisida atau herbisida, peralatan pertanian, benih, zat pengatur tumbuhan, dan lain-lain. Yang kedua, sistem tata niaga atau marketing system. Sistem tata niaga perlu dikembangkan karena tidak banyak petani yang dapat menjual sendiri hasil pertaniannya di kota dan negara lain. Karena jumlah produksinya tidak cukup besar untuk dipasarkan sendiri ke kota atau tidak efisien. Oleh sebab itu, diperlukan lembaga atau perorangan yang menghubungi pembeli di pasar, baik regional maupun internasional dengan beberapa fasilitas yang diperlukan. Tata niaga adalah semacam kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa atau menyampaikan barang dari produsen ke konsumen. Atau tata niaga adalah segala sesuatu yang menyangkut aturan permainan dalam hal
perdagangan barang-barang. Masalah-masalah dalam tata niaga pertanian yaitu 1. Produksi bersifat musiman. Yang kedua, produksi terpencar. Yang ketiga, produksi hasil pertanian bersifat berat, mengambil banyak tempat dan cepat atau mudah busuk. Yang keempat, produksi diperoleh dari usaha kecil-kecilan. Peran pemerintah dalam sistem tata niaga adalah yang pertama, mendapatkan standar mutu komoditi pertanian penting. Yang kedua, peranan alat timbang dan pengukur. Yang ketiga, sistem mata uang yang bisa dipercaya. Yang keempat, memberikan jaminan secara hukum bahwa kontrak-kontrak dagang hasil pertanian dipenuhi. Yang kelima, membantu penyaluran barang dalam jumlah tepat dan pada waktu yang tepat. Yang keenam, menyediakan informasi melalui dinas atau instansi terkait. Yang ketiga, kepercayaan petani pada kelancaran sistem tata niaga. Walaupun ada permintaan pasar dan ada orang yang bersedia menjadi penyalur atau sistem tata niaga, namun keduanya tidak akan memberi sumbangan kepada pembangunan pertanian apabila petani tidak menaruh kepercayaan kepada sistem tata niaga. Seringkali petani sulit diminta mengusahakan komoditi perdagangan atau non-pangan karena khawatir tidak ada yang membeli hasilnya. Ya, kita lanjut. Teknologi yang senantiasa berubah. Meningkatkan produksi pertanian adalah karena pemakaian teknologi dengan metode dalam usaha tani. Pembangunan pertanian dapat berlangsung secara sustainable, maka teknologi yang diterapkan harus selalu berubah. Apabila berhenti, teknologi yang seharusnya ini meningkat, apabila berhenti, maka akan terjadi penurunan produksi. Karena terjadi kerusakan tanaman akibat serangga hama, dan penyakit yang harus mengalami perubahan sifat genetis akibat beradaptasi dengan perubahan faktor-faktor lingkungan, dan juga terjadinya penurunan kesuburan. Contohnya yaitu fungsi drone untuk pertanian sebagai kemajuan teknologi. Teman-teman bisa melihat gambarnya. Kita lanjut. Paket teknologi baru. Karena berbagai pekerjaan pertanian saling berhubungan dan sangat berpengaruh terhadap hasil, maka perlu dilakukan penerapan beberapa teknologi sekaligus yang disebut dengan paket teknologi yang di Indonesia dikenal dengan panca usaha tani, yaitu A. Pengolahan tanah, B. Pemakaian varietas unggul, C. Pengairan, D. Pemupukan, E. Pemberantasan hama dan penyakit. Yang ke C. Tersedianya sarana produksi secara lokal. Agar teknologi yang tersedia dijamin dapat meningkatkan produksi dan dapat diterapkan oleh petani, maka pemerintah perlu mengupayakan supaya semua sarana produksi tersedia secara lokal, baik dalam jenis dan jumlah serta waktu kebutuhan petani. Keempat, perangsang produksi bagi petani. Pada tingkatan petani subsisten, petani termotivasi untuk lebih mengutamakan kecukupan pangan bagi keluarganya melalui menghasilkan sendiri bahan pangan. Terus selanjutnya pada tahap lebih lanjut, petani mulai menjual sebagian hasil usaha taninya untuk kebutuhan selain pangan, misalnya pajak, sewa tanah, sewa traktor, dan membeli semprotan. Kebutuhan sandang dan papan yang layak, pendidikan anak, kesehatan, perabot rumah tangga, sarana transportasi, dan lain-lain. Untuk itu, ia harus menghitung biaya input dan penerimaan. Selisih antara input dan output diupayakan petani agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Yang kelima yaitu pengangkutan. Pentingnya pengangkutan adalah petani harus tersebar luas agar dapat memanfaatkan energi matahari dan sumber daya lahan seperti iklim yang ada bagi pertumbuhan dan hasil berbagai jenis tanaman. Menjadi perangsang menarik bagi petani, semprotan dapat dibeli dengan harga terjangkau, memudahkan petani mengakses semprotan dan informasi serta pasar. Tanpa pengangkutan yang efisien, maka keempat hal tersebut atau syarat tersebut pokok lainnya tidak dapat dilakukan secara efektif. Pembangunan pertanian memerlukan perluasan perdagangan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian, diperlukan alat angkut pertanian jarak jauh yang sesuai dengan setiap jenis komoditi yang menjamin tidak rusak sampai di tangan konsumen, misalnya kontainer dan cold storage, dan dapat mengangkut lebih banyak hasil panen petani ke pasar. Jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pertanian juga diupayakan agar dapat dilalui alat angkut yang membawa lebih banyak muatan namun mulus,
sehingga tidak menyebabkan kerusakan komoditi yang diangkut. Pemerintah harus mengusahakan pembangunan jaringan jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pertanian secara swakelola sehingga dapat memanfaatkan bahan-bahan lokal dan tenaga kerja setempat sehingga jauh lebih murah dan sesuai dengan kebutuhan petani serta meningkatkan pendapatan petani. Faktor pelancar atau akselerator yaitu yang pertama pendidikan pertanian, yang kedua tersedianya kredit produksi yaitu murah dan mudah dijangkau. Yang ketiga, perbaikan dan perluasan area lahan pertanian. Yang keempat, kegotong royongan petani. Yang kelima, perencanaan untuk pembelajaran pertanian. Baik, yang pertama, pendidikan pembangunan pertanian. Pendidikan pembangunan pertanian adalah sejenis pendidikan yang memperkenalkan pengetahuan, keterampilan, dan cara-cara baru untuk melakukan sesuatu. Pendidikan ditunjukkan untuk berbagai tingkat usia. 4 jenis pendidikan pertanian, yaitu pertama pendidikan dasar dan lanjutan, yang kedua pendidikan pembangunan untuk petani, yang ketiga penyuluhan pertanian, extension education untuk masyarakat kota, yang keempat latihan bagi petugas teknik pertanian, in-service training atau para penyuluh. Pendidikan dasar dan lanjutan itu bertujuan untuk yang pertama mendorong mengembangkan jiwa orang yang gemar menyelidiki dan bertanya. Yang kedua, meyakinkan bahwa dirinya dapat menguasai berbagai wawasan dan pengetahuan serta keterampilan baru dengan berhasil. Yang ketiga, menguasai pengetahuan yang mengunggah jiwanya mengenai dunia yang sudah ada di dalam dan di luar lingkungan desanya. Yang kedua yaitu kredit produksi. Untuk dapat meningkatkan produksinya, petani harus banyak mengeluarkan uang untuk membeli bibit unggul, pestisida, pupuk dan peralatan pertanian termasuk alsintan atau alat mesin pertanian. Jenis kredit produksi yaitu pemberian sarana dan peralatan produksi secara kredit yang dibayar dalam bentuk hasil panen. Yang kedua, kredit termimpin atau supervised credit. Cara ini merupakan pemberian kredit yang merupakan kombinasi hak kredit produksi dengan bantuan teknis kepada petani dalam menggunakan kredit. Masalah petani sehubungan dengan kredit produksi. Dalam memutuskan apakah petani akan meminjam untuk keperluan produksi, ada hal-hal yang harus diperhatikan petani dan perlu mendapatkan perhatian pemerintah, yaitu yang pertama, menaksir besarnya hasil panen. Yang kedua, menaksir harga pasar dan harga pada saat panen. Contohnya di Taiwan, pengambilan kredit dalam bentuk hasil panen bukan uang tunai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yang tidak merugikan petani. Cara ini terbukti sangat membantu petani. Yang ketiga, adanya kerjasama kelompok petani. Usaha pertanian sangat kompleks dan harus dilakukan secara serentak karena pertumbuhan tanaman yang seragam memudahkan dalam perawatan dan pemungutan hasil. Oleh sebab itu, diperlukan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk tahap menanam, mengelola tanah, menyiang, dan memanen hasil. Kegiatan kerjasama kelompok ini banyak ditemui di pedesaan dengan berbagai istilah. Di Rote disebut Mansongo dan Langgamot. Berikutnya, menggiatkan kerjasama kelompok. Ada 4 macam tindakan pemerintah yang dapat menggiatkan kerjasama kelompok yang sesuai untuk petani, yaitu yang pertama bantuan dalam pengorganisasian, yang kedua penyediaan bahan-bahan atau peralatan khusus, yang ketiga bantuan teknis dan pengelolaan organisasi petani, yang keempat bantuan keuangan. Yang kelima, perbaikan dan perluasan lahan pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi. Berikutnya, memperbaiki mutu tanah dari lahan yang telah diusahakan untuk pertanian. Apabila usaha tani dilakukan petani di atas lahannya tergantung pada curah hujan, maka kapasitas produksi lahannya dapat dinaikkan dengan cara meratakan tanah dan membuat sengkeden atau gelengan air, membuat saluran pengairan atau irigasi, dan pembuangan air atau drainase. Pemerintah desa bersama kelompok-kelompok tani yang ada perlu membangun saluran irigasi dan drainase sederhana termasuk cabang-cabangnya. Untuk tanah yang berbukit dibuat terasering agar tidak terjadi erosi dan lahan dapat ditanami tanaman pangan setahun, sedangkan terasnya ditanami pakan ternak. Teman-teman bisa melihat contoh pada gambar di samping.
Ya, kita lanjut. Yang kelima, perencanaan nasional untuk pembangunan pertanian. Kebijaksanaan atau polisi dan tindakan pemerintah sangat besar pengaruhnya terhadap kecepatan pembangunan pertanian. Kebijaksanaan dan tindakan pemerintah banyak macamnya, antara lain kebijakan tentang kepemilikan tanah, penyakapan tanah, devisa, bea cukai, harga dasar gabah, penanaman modal masyarakat. Tindakan-tindakan pemerintah adalah antara lain program pendidikan petani, pengaturan tata niaga, reklamasi dan perluasan lahan pertanian, pembangunan fasilitas transportasi, penelitian dan penyediaan kredit usaha tani. Perencanaan nasional. Perencanaan nasional adalah proses pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang apa yang hendak dilakukan mengenai tiap kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu. Dalam mengambil keputusan ini, pemerintah harus menghadapi pertanyaan mengenai yang pertama, apa yang pada saat ini diperlukan untuk memajukan pertanian. Yang kedua, persiapan apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang akan muncul di masa depan yang dekat. Yang ketiga, juga harus diperhitungkan jumlah dan sifat dari sumber-sumber dana dan tenaga yang dapat digerakkan untuk memenuhi kebutuhan pertanian. Sumber-sumber ini tidak pernah cukup untuk melaksanakan segala sesuatu yang perlu dikerjakan, sehingga harus dilakukan pemilihan mana yang lebih prioritas. Ya, itu sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan kepada saya, kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.